Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Esa Media, belajar mudah di mana saja. Bersama Pak Han di sini, dan di video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran IPAS di semester 2, yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kekayaan alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yuk, kita pelajari bersama. Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan DIY adalah daerah setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Jadi, DIY ini adalah sebuah daerah yang kedudukannya setingkat dengan provinsi di Indonesia yang asalnya adalah peleburan atau gabungan dari dua kerajaan atau dua negara yang dulunya berdaulat, kemudian bergabung menjadi satu, kemudian menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman. Nah, buktinya adalah daerah istimewa Yogyakarta ini gubernurnya itu otomatis dijabat oleh Sultan Jogja atau Kesultanan Ngayogyakarta. Kemudian wakil gubernurnya adalah Adipati di Kadipaten Pakualaman. Nah, DIY ini atau daerah istimewa Yogyakarta secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah timur, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Nah, bentang alam. Bentang alam ini adalah kondisi alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi alam di DIY itu secara umum terdiri atau terbagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah Gunung Api Merapi yang ada di bagian utara, kemudian Pegunungan Sewu ini membentang dari Gunung Kidul sampai di Bantul, kemudian Pegunungan Kulon Progo ini di daerah Kulon Progo sebelah utara, kemudian adalah dataran rendah yaitu terletak di bagian tengah kota Yogyakarta dan sebagian Bantul sampai Kulon Progo di sebelah selatan. Nah, kondisi alam yang seperti ini membawa pengaruh terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kekayaan alam apa yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta bisa kita lihat di sini, kita lihat bersama, yaitu yang pertama pertanian, kemudian ada kehutanan, yang ketiga kelautan dan perikanan, yang keempat peternakan, dan yang kelima adalah pariwisata. Nah, anak-anak, yuk kita bahas satu persatu kekayaan-kekayaan alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Di daerah atau wilayah Yogyakarta ini masih banyak banget kita bisa temui sawah-sawah dan kebun-kebun. Nah, yang hasil pertaniannya yang pertama adalah padi, kemudian jagung, kemudian kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan juga ubi kayu. Nah, sedangkan hasil perkebunan ini kita bisa lihat ada kebun karet, kebun teh yang terletak di daerah Kulon Progo, kemudian kopi juga, tembakau, kemudian ada kakao, ada lada, dan kelapa. Ini juga kebanyakan di daerah Kulon Progo. Nah, pertanian dan perkebunan ini juga menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk yang tinggal di daerah Yogyakarta.
Nah, yang kedua yaitu kehutanan. Hutan-hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini terletak di hampir semua wilayah. Artinya, masing-masing kabupaten memiliki daerah yang berupa hutan, kecuali di daerah kota Yogyakarta. Karena letaknya kota Yogyakarta itu ada di tengah-tengah dan merupakan daerah dataran rendah. Nah, hasil hutan dari wilayah DIY ini salah satunya atau diantaranya adalah kayu gelondongan, ada kayu yang utuh yang ditebang seperti kayu jati, kayu putih, bambu, dan sebagainya. Selain itu, hutan-hutan di wilayah DIY juga banyak yang menjadi tujuan wisata. Beberapa contohnya adalah kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Merapi. Ini menjadi salah satu tempat wisata yang juga terkenal di wilayah Sleman yang di lereng Gunung Merapi, karena kondisi hutannya masih bagus dan sejuk sekali. Selain itu ada juga Taman Hutan Rakyat atau lebih dikenal dengan Tahura Bunder, ini di Gunung Kidul. Jadi kalau kita dari arah Jogja menuju Gunung Kidul, kita akan melewati sebuah hutan yang ini menjadi Taman Hutan Rakyat atau disingkat dengan Tahura. Ini juga menjadi salah satu destinasi atau tujuan wisata bagi orang-orang dari luar Jogja bahkan. Nah, anak-anak, potensi berikutnya atau kekayaan berikutnya adalah kelautan dan perikanan. Tadi kita sudah bahas bahwa batas sebelah selatan dari daerah istimewa Yogyakarta ini adalah laut, yaitu Samudra Hindia. Nah, laut atau samudra ini membentang dari ujung timur Gunung Kidul sampai ujung barat Kulon Progo, berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, potensi laut ini menghasilkan sumber daya yang luar biasa. Salah satunya adalah hasil tangkapan laut ini. Contohnya adalah ikan cakalang, kemudian ikan tongkol, rajungan, udang, dan masih banyak lagi jenis-jenis ikan yang lainnya. Nah, sedangkan selain di laut, warga atau penduduk di daerah istimewa Yogyakarta juga membudidayakan ikan yang tidak di laut. Bisa di kolam, bisa di sungai. Yang salah satu hasilnya adalah ada lele, ada gabus, ada mujair, ada nila, ada gurame, dan sebagainya. Dan itulah hasil dari kelautan dan perikanan. Kemudian kita lanjutkan yaitu peternakan. Bagian besar wilayah DIY juga memiliki potensi peternakan yang tersebar di hampir seluruh wilayah DIY. Yang hasilnya adalah yang pertama sapi, kemudian kambing, domba, babi, kerbau, kemudian kuda, kelinci, dan unggas, yaitu ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu hasil yang banyak dimanfaatkan oleh warga penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kekayaan alam yang terakhir ini adalah pariwisata. Sektor wisata menjadi andalan DIY karena wilayah DIY itu memiliki banyak sekali potensi wisata. Ada wisata pantai. Ini membentang dari ujung timur Gunung Kidul, kemudian ke barat sampai ke Bantul, kemudian ke barat lagi sampai di Kulon Progo. Ini jumlah pantainya luar biasa banyak. Dan sekarang posisinya adalah banyak sekali dikembangkan pantai-pantai baru yang dulunya belum dijamah, sekarang sudah dikembangkan menjadi tempat wisata yang siap untuk dikunjungi. Ini untuk pantai. Kemudian wisata budaya juga banyak sekali. Salah satunya adalah di Keraton Yogyakarta. Wisata kuliner tersebar di hampir seluruh wilayah Jogja dengan makanan khasnya. Ada gudeg misalnya, kemudian ada millet, ada wedang uwuh, dan masih banyak lagi potensi wisata kuliner yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, mulai dari Sleman, kemudian dari Bantul, dari
Kulon Progo, Gunung Kidul, dan dari kota Yogyakarta sendiri. Kemudian potensi yang lainnya adalah wisata sejarah. Di daerah istimewa Yogyakarta juga banyak sekali museum-museum peninggalan sejarah. Salah satu contohnya yang terkenal adalah Museum Benteng Fredericburg. Kemudian ada Museum Sono Budoyo, ada Candi Prambanan, ada candi-candi yang lain, Ratu Bogo, Candi Ijo, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk belajar sejarah. Ada juga wisata spiritual. Biasanya umat Islam wisata spiritual ini untuk berziarah ke makam-makam orang-orang yang berjasa, makam atau orang-orang yang menjadi walinya Allah. Salah satunya adalah di Imogiri, yaitu makam Sultan Agung. Ada juga wisata pendidikan di museum-museum, di monumen, banyak sekali. Yang terkenal ada Taman Pintar. Nah, kemudian wisata Gunung Merapi. Ini juga potensi yang luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita kunjungi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, contohnya di sini ada beberapa kawasan Merapi dan sekitarnya ini untuk wisata alam di gunung, kemudian kawasan Prambanan sekitarnya ini sejarah yang berupa candi-candi, ada Malioboro, jantung kota Yogyakarta, pantai selatan tadi yang sudah telah menjelaskan, ada Taman Pintar dan museum untuk wisata pendidikan. Jadi itu tadi anak-anak kekayaan-kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Kita sebagai warga Yogyakarta patut bersyukur karena wilayah kita itu memiliki potensi-potensi yang luar biasa, baik dari alam maupun wisatanya. Nah, kewajiban kita untuk menjaga agar hasil-hasil alam itu bisa tetap dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Jangan sampai potensi alam yang luar biasa ini rusak oleh ulah manusia. Pariwisata juga harus kita jaga agar tetap bisa dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Yang nantinya ketika wisatawan banyak yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, itu juga akan menjadi pemasukan, menjadi lapangan pekerjaan bagi penduduk di daerah istimewa Yogyakarta. Dan demikian anak-anak penjelasan Pak Han tentang daerah istimewa Yogyakarta dan keadaan alamnya. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan kalian pencerahan terkait dengan kondisi alam di daerah istimewa Yogyakarta dan juga potensinya atau kekayaan alamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bersama lagi. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.